Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berada di SMP Negeri 3 Pulau Rakyat. Kami akan melakukan wawancara mengenai pemanasan global. Di sini sudah ada Ibu Wisni. Jadi begini Ibu, kami diberi tugas oleh guru fisika kami yaitu Bapak Teddy Arya Sumbaga untuk melakukan wawancara kepada guru ataupun perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pemanasan global, yang nantinya tugas ini akan dimasukkan ke dalam nilai keterampilan rapor kami, Ibu. Nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu mohon bantuannya, Ibu. Ya, baik. Ibu boleh perkenalkan diri Ibu dulu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wisni Herlina. Saya bertugas di UPTD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat, mengampu mata pelajaran IPA di kelas. Untuk tahun ini saya mengajar di kelas 8. Ibu sudah berapa lama menjadi guru di SMP Negeri 3 ini, Bu? Saya mengajar di sini mulai November 2014, sekitar sudah 8 tahun lebih lah. 8 tahun 2 bulan. Sudah lama sekali ya, Ibu. Lumayan. Apakah dari seluruh materi yang Ibu ajarkan ada membahas tentang pemanasan global, Bu? Pemanasan global untuk kurikulum Merdeka ini belum pernah. Tapi kalau untuk yang kurikulum sebelumnya, ya kurikulum K13 itu saya ajarkan di kelas 7. Untuk global warming atau pemanasan global. Menurut Ibu apa itu pemanasan global, Bu? Pemanasan global itu sendiri secara umumnya merupakan proses kenaikan suhu atmosfer ya, kemudian lautan maupun daratan, kenaikan suhu rata-ratanya. Apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global, Ibu? Ini bisa disebabkan oleh efek rumah kaca, bisa disebabkan oleh asap kendaraan, sampah juga bisa sebagai penyebab dari pemanasan global itu sendiri. Apa saja aktivitas manusia yang bisa mengakibatkan pemanasan global, Bu? Aktivitas manusia yang bisa mengakibatkan pemanasan global ini kalau di zaman sekarang ini penggunaan kendaraan bermotor itu kan menyebabkan asap kendaraan bermotor itu kan. Kemudian penggunaan AC. Penggunaan AC itu kan ada gas CFC-nya di situ. Kemudian penggunaan tisu yang berlebihan, penggunaan listrik yang setiap hari juga berpengaruh pada pemanasan global. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya, Bu. Bagaimana cara menghentikan pemanasan global, Bu? Cara menghentikan pemanasan global ya dengan aktivitas kita sehari-hari juga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ya. Mungkin lebih kita menggunakan angkutan umum saja, atau bisa juga kita kembali menggunakan sepeda. Sepeda itu kan tidak mengandung asap kendaraan, jadi lebih aman dia. Kemudian hemat listrik, kemudian juga tidak membuang sampah sembarangan. Sampah juga merupakan salah satu faktor dari penyebab pemanasan global. Kemudian tadi hemat listrik sudah ya, sampah juga sudah, penggunaan CFC jangan berlebihan. Jadi untuk zaman sekarang ini mungkin penggunaan AC itu lebih kita hemat lagi, jangan tiap hari apalagi sampai 24 jam. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan, Bu? Kalau tidak dihentikan kemungkinannya itu bisa berdampak buruk sekali ya. Bisa misalnya itu kalau di dunia ya kutub es itu mencair seperti itu. Kemudian tingkat panas yang semakin tinggi ini ya kita aja merasakan sendiri ya, dehidrasi bisa terjadi. Kemudian lama-kelamaan ya semakin punahnya beberapa makhluk di bumi ini karena tidak tahan dengan proses pemanasan suhu tadi. Jika pemanasan global terjadi, bagaimana keadaan bumi kita, Bu? Keadaan bumi kita kalau pemanasan global terjadi ya, yang pertama tadi ya dampak ya, itu berarti kan dampaknya bisa kutub es mencair, bisa terjadi kebakaran hutan, bisa terjadi
kehabisan air bersih, bakal kekurangan air bersih kita. Kemudian dengan adanya pemanasan global ini juga kita rentan terhadap penyakit, wabah. Pasti wabah akan menyerang. Mungkin itu. Apakah dahulu bumi kita pernah mengalami pemanasan global, Bu? Kalau dulu aktivitas manusia dulu kan tidak seperti semarak seperti sekarang kan. Apalagi tambah kepadatan penduduk di dunia itu juga semakin tinggi. Mungkin belum ada, dan panasnya aja, kalau dari panas bumi yang kita rasakan sekarang ini kan, kalau dulu saya kecil nggak sepanas ini kalau udah musim kemarau. Jadi kayaknya belum ada gitu. Kalau zaman dulu itu pemanasan global yang seperti ini. Apakah pemanasan global hanya terjadi satu negara saja atau semua negara dunia, Bu? Kalau namanya global berarti itu terjadi di seluruh dunia. Hanya saja tingkat proses, tingkat panasnya itu mungkin berbeda-beda. Mungkin di Jepang tidak sepanas di Indonesia pada saat ini. Itu berarti terjadi di seluruh dunia karena dia prosesnya global tadi ya, global warming. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada dampak positif dari pemanasan global, Bu? Dampak positif ya, kalau tadi dampak negatif, sekarang dampak positifnya mungkin tidak di semua negara ya, bisa. Kalau dampak positifnya itu dirasakan di daerah Antartika seperti itu, yang di sana kan itu kutub es itu ya sepanjang tahun selalu beku, dan di sana itu sepanjang tahun mengalami cuaca dingin ya. Dengan adanya global warming itu mungkin mereka ada sedikit kehangatan di sana kan, dengan mencairnya perlahan kutub itu kan ada timbul kehangatan di sana, dan mungkin untuk tumbuh-tumbuhan hijau juga bisa mulai tumbuh karena tidak terlalu dingin lagi. Baik Bu, pertanyaan nomor 12, di daerah kita terdapat perindustrian seperti pabrik, Bu. Nah, asap dari pabrik adalah salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global yang disebabkan oleh perindustrian, Bu? Ya, mungkin yang bisa kita buat ya, kita menanam pohon-pohon lah, penghijauan ya kan, untuk mengurangi resiko asap pabrik tersebut pada kita. Lalu pemanasan global juga bisa disebabkan oleh gas rumah kaca. Mengapa gas rumah kaca bisa menyebabkan pemanasan global, Bu? Iya, karena panas yang dipancarkan bumi itu akan terperangkap di situ, kan akan terperangkap dan tidak dipancarkan lagi. Itulah yang menyebabkan pemanasan global itu terjadi. Sampah bisa menjadi salah satu faktor penyebab pemanasan global. Ya, betul. Kenapa sampah bisa jadi salah satu penyebab pemanasan global? Karena pada tumpukan sampah itu akan keluar gas metana, ya, di mana gas metana ini merupakan salah satu dari penyebab pemanasan global. Mengapa pemanasan global mempengaruhi kesehatan manusia, Bu? Sudah pasti dengan pemanasan global ini salah satu efeknya itu membuat daya tahan tubuh kita itu semakin lemah ya kan. Kalau udah daya tahan tubuh kita semakin lemah berarti tubuh kita menjadi rentan ya kan terhadap wabah-wabah yang masuk, murah terserang penyakit karena daya tahan tubuh kita tadi sudah rentan. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Adakah cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah tersebut, Bu? Untuk mengelola ya sampah-sampah supaya mengurangi resiko untuk terjadinya pemanasan global, mungkin bisa dengan cara memilah-milah sampah ya kan, mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Kemudian dengan cara menggunakan prinsip 3R juga bisa ya, reuse, dan recycle, seperti itu. Apakah pemanasan global dapat mengganggu kehidupan biota laut, Bu? Pemanasan global ini juga berefek pada biota laut, terutama itu terumbu karang, artinya. Di mana dengan adanya pemanasan global ini lama-lama terumbu karang itu akan putih dan menguning, ya lama-lama akan punah, mati dan punah. Apa hubungan hujan asam dengan pemanasan global, Bu? Hubungan hujan asam dengan pemanasan global, di mana hujan asam ini sendiri tadi diakibatkan oleh
kendaraan-kendaraan ya, asap kendaraan-kendaraan bermotor yang disebut dengan pembakaran fosil seperti itu. Itu tadi kan salah satu dari penyebab pemanasan global. Jika Ibu diberi kesempatan untuk membimbing masyarakat, bagaimana cara mengatasi pemanasan global, Bu? Ya, jika saya diberikan kesempatan untuk membimbing masyarakat tentang pemanasan global ini, sudah pasti yang pertama saya lakukan memberi pengetahuan dulu ya kepada masyarakat tersebut, apa sih itu pemanasan global, kemudian apa penyebabnya dan apa dampaknya untuk kehidupan kita. Sehingga setelah mereka tahu ya kan, baru bisa menyadarkan mereka bagaimana mereka beraktivitas sehari-hari untuk bisa menanggulangi atau meminimalkan resiko dari pemanasan global yang terjadi. Demikianlah wawancara yang telah kami lakukan kepada Ibu Wisni. Kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Ya, semoga apa yang saya jawab tadi ya menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kalian. Amin. Terima kasih ya Ibu.